Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Matematika Fisika. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang soal matematika SMA ya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Seperti yang bisa teman-teman lihat di soal nomor 1, persamaan kuadrat x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Dengan x1 kurang dari sama dengan x2, maka nilai dari 3x1 tambah x2 adalah berapa? Ini mudah sekali ya teman-teman. Oke, kita mulai dengan teori singkat dulu ya. Nah, persamaan kuadrat itu ya teman-teman. Persamaan kuadrat itu memiliki bentuk seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat ya. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita bisa tahu hubungannya antara A, B, dan C. Apa itu hubungannya? Nah, jadi dari persamaan kuadrat ini pasti memiliki yang dinamakan dengan akar-akar. Nah, punya akar-akar ya. Akar-akar penyelesaian. Nah, akar-akarnya ini adalah yaitu X1 dan X2 ya, teman-teman. Nah, hubungan antar akar-akar ini bisa kita tuliskan seperti ini. X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan minus B per A. Seperti ini hubungannya ya. Sedangkan X1 dikali dengan X2 itu sama dengan C per A. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu nih teman-teman, apa itu X1 dan X2 sehingga nanti bisa kita jawab di sini. Oke, kita kembali ke soal ya, karena teman-teman udah ngerti teorinya seperti itu. Nah, di soal persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 5X ditambah dengan 6 sama dengan 0 ya. Nah, lihat di sini ada A dan B, ada C juga ya. Nah, A-nya berapa di sini? A-nya itu 1 ya di sini. Jadi ini tuh sebenarnya 1x kuadrat. Ini B-nya 5 ya. Dan ini min 5 B-nya ya. Dan ini C-nya adalah 6. Nah, jadi kita bisa tahu dong. Jadi X1 ditambah dengan X2 ini adalah berapa? Min B. Nah, kita min B per A, ini B-nya berapa? Min 5 ya. Min 5 per 1. Ini minus kali minus positif ya, jadi 5. Jadi X1 tambah X2 sama dengan 5. Nah, sedangkan X1 kali X2 itu adalah sama dengan berapa nih? C per A ya, C di sini berapa? 6. A-nya 1. Jadi di sini adalah 6 per 1. Jadi sama dengan 6. Nah, kita dapat nih X1 tambah X2 sama dengan 5 dan X1 kali X2 sama dengan 6. Nah, langsung kita bisa cari berapa 3X1 tambah X2. Sebenarnya mudah sekali ya teman-teman, kita bisa lihat di soal ini ya. Kita bisa lihat di soal ini. Ini ada clue teman-teman bahwa X1 itu kurang dari sama dengan X2. Nah, dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa jawab persoalannya. Lihat, teman-teman bisa memperkirakan ya di sini ya. Jawabannya berapa? Kita tes dulu ya. Nah, X1 tambah X2 sama dengan 5. Nah, lalu X1 kali X2 sama dengan 6. Kalau teman-teman pengen cara cepat, nah teman-teman bisa seperti ini ya. Lihat, 6 di sini adalah perkalian antara X1 dan X2. Nah, X1 dan X2, 6 ini berapa kali berapa aja sih sebenarnya? Nah, bisa kita jabarin ya. 6 itu adalah 1 dikali 6. Benar?
Atau enggak 6 dikali 1. Betul? Oke. Nah, terus berapa lagi? 2 dikali 3 atau 3 dikali 2 ya. Nah, ini adalah pengandaian-pengandaian ya. Nah, kita bisa lihat nih. Kalau dijumlahkan ternyata harus 5. Nah, misalkan ini X1, ini X2, X1 kan harus kurang dari X2 ya. Berarti yang mana teman-teman? Nah, ini berarti kan ya barisan di sini kan nih yang kemungkinannya X1 dan X2. Coba lihat X1 di sini. Sorry teman-teman, sorry ya. Harusnya bukan di situ. Harusnya di sini ya. Sini karena X1 kurang dari X2 ya. Nah, lihat X1 kurang X2. Kalau dijumlahin hasilnya 5. Kalau dikaliin hasilnya 6. Berapakah itu? Pasti kita tahu jawabannya adalah, betul tidak? 2 kali 3 ya. Jadi X1 itu pasti 2 dan X2 itu pasti sama dengan 3. Ini memenuhi rumusan di sini ya. Rumusan di sini. Nah, betul? Ya. X1 kurang dari sama dengan X2. Nah, kita bisa tahu deh jawabannya. Ini cara cepat ya. Nantilah kita bahas cara yang lebih panjangnya. Kalau ini cara cepat. Jadi kalau kita tarik dari jawaban ini, 3X1 ditambah X2, jawabannya berapa? 3 dikali 2 ya, ditambahin X2 nya berapa? 3. Jadi 3 kali 2 berapa? 6 ditambah 3 sama dengan berapa? 9. Apa ada jawabannya? Ada teman-teman. Jawabannya adalah C. Begitu teman-teman. Jadi itulah cara bagaimana kita menyelesaikan persoalan persamaan kuadrat ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya, solusi bagaimana supaya tanpa percobaan seperti ini. Terima kasih teman-teman, semoga menambah wawasan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.